Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wal qa'id bi huquqillah ma taqat inna wa farajahullah wa alihi wa sallam. Allahumma ja'alna rahmatan wa rahmatan li ahli min ahli khair wa ahli sa'ada wa ahli maghfirah. Allahumma sallimna wal muslimin wa sallim awladana wa ahmadina wa sallim jami'a halana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Welcome to channel Kecamatan Besuk News TV. Monggo like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas support dan dukungan Anda di channel Kecamatan Besuk News TV. Assalamualaikum pemirsa, Sampurasun Sadayana, masih bersama saya Renita Sekarsari. Info kali ini mengenai agenda Safari Ramadan Camat Besuk bersama jajaran MUI dan MWCNU di kantor Desa Alas Kandang. Mari kita simak jalannya agenda Safari Ramadan. Ada beberapa poin penting yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Alas Kandang. Selamat datang dan mohon maaf bila mana tempat kurang memadai. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan marhaban di Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga apa yang kita perbuat di malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita bahas malam ini diberi kemudahan. Saya mewakili, sekali lagi saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadirannya. Saya mewakili, sekali lagi saya mewakili jajaran perangkat Desa Alas Kandang. Mudah-mudahan dengan adanya acara Safari Ramadan ini bisa mempererat hubungan silaturahmi antara masyarakat dengan instansi kecamatan dan dengan MWCNU Kecamatan Besuk, sehingga kita bisa membangun Desa Alas Kandang dengan baik. Mungkin hanya ini bisa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam setiap kegiatan selalu berkolaborasi dengan Manung Bapak Tiki, sehingga termasuk dalam hal Safari Ramadan ini. Jadi keutuhan Jamiah Nahdlatul Ulama di Kecamatan Besuk, wabil khusus di desa yang kami datangi, yaitu malam ini di Alas Kandang, benar-benar bisa seirama dan sekata. Program dengan didukung oleh aparat desa, oleh pemerintah desa, kami mengharap dengan hormat, dengan sangat kepada Bapak Kepala Desa yang baru ini, kami mohon dukungan dan juga bimbingan kepada kami, mungkin teman kami yang ada di desa, yaitu ranting NU, ranting Ansor, dan juga Muslimat Fatayat yang ada di desa ini. Mohon dukungannya dan bimbingannya bila mana dari kegiatan-kegiatan yang ada ini masih belum ngerti dengan pemerintah desa. Tapi insya Allah kalau dari pengalaman yang telah dilalui kita jalankan bersama-sama di setiap desa ini, kami selalu bergandengan tangan Bapak ini. Jadi kami hadir pada Safari Ramadan khususnya 1443 ini, kami memilih kepala desa yang baru.
kami menitipkan program-program Nahdlatul Ulama kepada kepala desa yang baru ini. Untuk itu sekali lagi mohon dukungan dan terutama katanya teman-teman di sini bahwa anggaran Bapak Haji agar bisa kami, bukan kita yang memberikan, cuma kita mungkin mendampingi program yang ada di desa. Kami siap mendampingi program-program yang ada di desa, khususnya yang sudah berjalan di desa Al-Qadang. Ada yang tadi katanya JPSIS, kami ralat. Kalau dulu umumnya JPSIS Bapak Tinggi, tapi setelah kami ngaji, kami sekolah di madrasah Amin, bahwa kata-kata JPSIS itu bukan kepada lembaga, bukan di desa. Kalau di desa namanya UMSIS, unit pengumpul zakat desa Alas Kandang. Sedangkan JPSIS-nya itu di sekolah, di masjid, atau juga di musola atau di sawah. Itu yang dikategorikan JPSIS. Sehingga istilah-istilah JPSIS itu yang seringkali kita sampaikan untuk saat ini, mulai saat ini ayo kita rubah untuk di desa. Ini namanya UMSIS Desa Alas Kandang. UMSIS oleh pengelola zakat dan infak dan sedekah Nahdlatul Ulama. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ahlul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama bisa bertemu bertatap muka dalam rangka Syafari Ramadan titik yang kelima. Mudah-mudahan nawaitu kita bersama dan acara yang kita lakukan pada malam hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para umatnya sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama saya menyampaikan amanah dari Pak Kapolsek dan juga pelaksana harian dan ramil besok. Pak Kapolsek sejatinya menugaskan ke anggotanya yang kebetulan hari ini bikin, namun ada usul juga melakukan patroli di beberapa desa di Kecamatan Besuk. Kalau Pak PLH dan Ramil mulai minggu kemarin ditunjuk sebagai koordinator penyaluran bantuan sosial UMKM di Kodim yang sama-sama dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, sehingga keduanya minta izin dan mohon maaf tidak bisa bergabung di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua selamat menjalankan ibadah puasa sampai sekarang hari yang ke-19. Mudah-mudahan amalan ibadah puasa kita dari awal dan insya Allah nanti sampai yang ke-30 diterima oleh Allah SWT. Sunnah-sunnah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini juga diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Intinya kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa yang bersedia kami acarakan Safari Ramadan ini. Kebetulan memang Safari Ramadan di 1443 Hijriah ini banyak di wilayah utara Kecamatan Besuk. Yang pertama di Desa Kelampokan, yang kedua insya Allah di Desa Kerapelan, yang ketiga di Desa Alas Tengah, kemarin di Desa Alas Loro, dan hari ini malam hari ini di Desa Alas Kandang. Intinya tidak ada kecemburuan antara yang blok utara dan juga blok selatan. Tidak ada skep atau batasan seperti batasan antara yang terpisahkan oleh tembok Cina. Kita sama-sama insya Allah Ramadan tahun depan kita akan berbaur, ada yang utara, ada selatan, ada yang timur, ada yang barat. Itu yang tengah-tengah nanti ambil yang terakhir.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan program pemerintah, kami selaku wakil pemerintah Kecamatan Besuk selama ini insya Allah selalu mensupport dan mendukung dalam rangkaian program yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Buleleng. Banyak kegiatan, utamanya program pemerintah desa ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Saya ambil contohnya mulai hari Jumat kemarin ada penyaluran bansos, itu juga bersentuhan langsung dengan masyarakat yang sejatinya juga sebagai umat manusia. Namun adanya miskomunikasi, mungkin kekurangan pemahaman terkait dengan pelaksanaan penyaluran, kenapa kok ada tambahan syarat vaksin dan sebagainya. Kemarin aja tadi kita juga melaksanakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama lewat vaksin 1 juta yang dikeluarkan atau diperintahkan, diprogramkan oleh Kemenak lewat jajaran di tingkat kecamatan, yaitu di Kantor Urusan Agama. Salah satunya Ustadz Amali, cuma beliau di pending karena harus prepare untuk persiapan insya Allah ke tanah suci Mekah, insya Allah, karena kuotanya haji tahun ini berkurang berapa persen, tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan panjenengan terpanggil Ustadz Amali dan disegerakan untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau ada pertanyaan barangkali bisa kita luruskan bersama, karena panjenengan juga bagian ikhtiar dari pemerintah kecamatan yang mensupport informasi maupun program yang diamanahkan oleh pemerintah, baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten. Intinya memang tidak ada tambahan persyaratan pada saat penyaluran, baik itu penyaluran BPNT, PK dan sebagainya yang berhubungan dengan bantuan sosial. Namun dalam Perpres nomor 14 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi, itu di pasal 13A bahwasanya setiap penerima bantuan sosial itu juga diamanahkan untuk divaksin terlebih dahulu, dan ada punishmentnya, ada sanksinya bila mana yang bersangkutan tanpa alasan yang jelas tidak mau divaksin, itu akan dicoret secara Perpres tersebut. Perpres ini adalah aturan di bawahnya undang-undang peraturan presiden secara teknisnya. Oleh karena itu memang tidak menjadi persyaratan, karena persyaratan untuk penyaluran itu cukup KK dan KTP, tapi momentum untuk meningkatkan capaian vaksin dan untuk meningkatkan level PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat menjadi level 1, ini salah satu indikator pembagiannya. Karena selain vaksin, selain COVID dan yang dirawat, vaksin juga menjadi salah satu pembagi dalam menentukan level PPKM di setiap wilayah kabupaten atau kota. Hari ini Kabupaten Probolinggo memang masih level 2. Tentunya kita tidak ingin bersama. 2 tahun kemarin kita melakukan sholat Id, saya masih teringat dan itu tidak akan terlupakan. Masjid-masjid tidak diperkenankan untuk melakukan sholat Id. Ya, kalaupun dilaksanakan sholat Id itu juga ada batasan interval jarak. Tentunya tahun ini kita tidak ingin kita jalani lagi. Makanya kami menyampaikan kepada jajaran puskesmas dan pemerintah desa, ayo momentum penyaluran bantuan ini kita samakan dengan pelaksanaan pelayanan vaksin. Insya Allah itu melalui suatu pemeriksaan, tidak langsung disuntik oleh tenaga kesehatan. Kalau memang tensi dan punya riwayat penyakit bawaan, insya Allah tidak akan dilakukan pelayanan vaksin oleh tenaga kesehatan. Selama hari Selasa, alhamdulillah, baik puskesmas Besuk maupun puskesmas Batu, capaiannya baik yang vaksin pertama, 2 dan booster itu melebihi 500. Terima kasih utamanya Pak Tinggi Iskandar hari Rabu kemarin, pelaksanaannya Selasa malam
Jadi penyalurannya itu hari Rabu, cuma warga Las Kandang sudah mempunyai kesadaran untuk vaksin terlebih dahulu di hari Selasanya. Kami cek ke Mas Ajis sebagai perawat desa Las Kandang itu sampai jam 11 lebih, dan yang mendampingi Mas Ojak ya. Mas Tomiri pulang dulu, Mas Heru pulang dulu ya. Ini sebut COVID Ojek terakhir Mas Ojak ya. Alhamdulillah, intinya ada kesadaran yang sudah mulai timbul ke masyarakat. Kalaupun misalkan ada penolakan, kami tidak akan memaksa. Karena apa? Semakin kita paksa, semakin kita dilawan dan akan berimbas kepada warga yang lainnya. Oleh karena itu, kesempatan yang berbahagia ini barangkali Bapak Ibu yang hadir di pendopo Desa Las Kandang ini yang belum vaksin, monggo, masih ada waktu. Karena apa? Sekarang setiap ada kegiatan haji aja divaksin, mudik aja bila mana yang ada mudik juga harus menyertakan kartu vaksin dan sebagainya. Kalau cuma mudik kecamatan Busuk, enggak, saya nggak akan meriksa ya. Insya Allah aman. Tapi yang ke luar kota, luar provinsi itu mesti nanti ada cek terkait dengan kartu vaksin masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari tertanggal 13 April Pak Desa Rito ini sudah dilantik secara bersama-sama, secara kolektif di Gedung Islamic Center. Dilantik langsung oleh Bapak PLT Bupati Probolinggo, Bapak Haji Bindul Berikan Joko. Ada titipan yang perlu kita dukung bersama. Apa itu? Salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Kita ketahui bersama Kabupaten Probolinggo per data 2021 itu masih peringkat 34 dari 34 kota kabupaten. Ini kemarin 2 bulan terakhir kami melakukan verifikasi dan validasi DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Ada singkat cerita, pada saat itu memang ada kunjungan Ibu Risma, Menteri Sosial, di salah satu kecamatan dan desa di Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Kecamatan Bataran. Pada saat akan menyalurkan secara simbolis, yang menerima itu klinting-klinting. Klinting apa itu? Mageleng sama gitu ya. Akhirnya seketika itu pulang ditolak, bantuannya tidak diserahkan. Sehingga dasar itu kemarin, karena yang mendampingi pada saat itu Pak Asisten mewakili Pak PLT Bupati, diamankan untuk Kabupaten Probolinggo segera dilakukan pendataan ulang terkait dengan DTKS. Karena apa? Para penerima, keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan itu mesti masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial ini. Kayak kemarin, insya Allah Kecamatan Besuk sudah paripurna, 17 desa sudah mengirimkan, dan sekarang masih proses perekapan di dinas sosial sebelum nanti akan diinput dan direport atau dilaporkan di dinas sosial provinsi dan kemudian diajukan ke Kementerian Sosial. Ini ikhtiar Kabupaten Probolinggo. Mari kita bersama-sama, bila mana memang ada masyarakat yang pertama sudah dinyatakan meninggal tapi masih tercantum namanya, monggo kita sama-sama untuk mencoret warga yang meninggal tersebut. Termasuk ada warga yang ini yang kita kesulitan, yang sudah dianggap mampu tapi dia nggak mau dicoret. Kategori mampu apa? Banyak sebenarnya. Kalau kita berlandaskan peraturan Kementerian Sosial yang 14 indikator, insya Allah untuk Kecamatan Besuk aja secara umum ada Probolinggo mungkin tinggal hitungan jari. Karena apa? Luas tanah itu 6 kali 10, dasarnya masih tanah, temboknya masih tabing. Insya Allah nggak ada, mungkin kalaupun ada hitungan jari. Cuma kalau kita berpacu dengan itu, kita kan juga melihat kondisi warga tersebut, apakah dia sudah lansia,
tidak punya pekerjaan tetap dan sebagainya, ini masih ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita kuatkan secara musyawarah bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau secara ke NU-nya tadi Ustaz Zainuri, mungkin saya ingin menyampaikan dari segi program pemerintahan dan utamanya PR kita bersama sebagai titipan dari Pak PLT pada saat melantik dan mengukuhkan kepala desa pada saat tanggal 13 April beberapa hari yang lalu. Ini tugas kita bersama. Tidak hanya kita sebagai umarok, panjenengan semua sebagai ulama juga tugas dan support dalam mensukseskan amanah yang diperintahkan oleh Bapak PLT Bupati Kepulauan. Dan yang terakhir, terima kasih Kepala Desa sudah terima kami dan memfasilitasi pelaksanaan safari ini. Mudah-mudahan Desa Alas Kandang di bawah pimpinan panjenengan bisa dijadikan sebagai desa yang baldatun thayyibatun warahmatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan mau tanya bebas apa saja, mumpung kita kumpul. Oh iya. Ya, saya tunjukkan kepada Bapak Camat sebagai laporan bahwa dari 17 desa di Kecamatan Besuk ini, ranting yang masih aktif itu cuma 2. Jadi 15 desanya ini belum aktif. Jadi kami mohon sebagai pembina dari Fatayat dan juga nanti mohon untuk muslimat dan Fatayat yang ranting itu bagaimana untuk mengaktifkan. Mungkin juga ada solusi nanti dari MWC dan dari MUI ataupun dari Bapak Camat nanti, karena ini selain nanti langkah yang kami lakukan yaitu turba kepada kepala desa yang baru untuk berkoordinasi membentuk ranting, itu sudah dilaksanakan Bapak, tapi masih belum aktif juga. Jadi mohon solusinya itu bagaimana. Dari 17 desa cuma 2 yang aktif ranting kepengurusan ranting muslimat dan Fatayat. Desa cuma desa Sinit Anyar sama kegiatannya jalan, maksudnya kegiatannya jalan cuma 2 desa ya, 2 desa yang mengatasnamakan memang khusus untuk ketua ranting muslimat dan Fatayat. Singkatannya sama Besuk Agung. Yang lainnya ini juga termasuk di sini, ini juga belum terlaksana. Padahal mohon maaf, kalau kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti sarwah maupun itu ada semua, tapi itu bukan atas nama muslimat ranting dan Fatayat gitu. Nanti mungkin selain itu juga diminta dukungan dan motivasi serta arahan dan solusi juga dari Bapak Camat dan juga dari MWC dan MUI. Yang kedua ditujukan kepada Bapak Kepala Desa. Di Desa Alas Kandang sudah terbentuk ketua dan pengurus ranting muslimat dan Fatayat, tapi masih belum sempurna. Jadi untuk penyempurnaan ini mungkin dengan adanya nanti dari koordinasi dengan Bapak Kepala Desa dan juga MUI, mudah-mudahan kepengurusan ranting muslimat dan Fatayat ini bisa nantinya berkolaborasi dengan BKK, dengan yang lainnya atau LPP atau yang lainnya, dan juga bisa aktif. Nanti kegiatannya terjadwal, entah itu 1 bulan sekali ada kegiatan kolaborasi antara muslimat dan Fatayat ranting kepengurusannya, dan juga nanti kami akan mencatat ada ketua ranting muslimat, ada ketua ranting Fatayat, nanti mencatat siapa-siapa saja kepengurusan yang ada di ranting muslimat dan Fatayat di Alas Kandang. Karena minimal kepengurusan ranting di muslimat dan Fatayat itu, muslimat itu kami butuh minimal 20 anggota, terus yang Fatayat ini 20 juga. Minimalnya saja itu kami mencari masih kewalahan juga, karena ini mohon maaf, karena ini kan untuk apa ya, lillahi kalimatillah, sangat susah untuk mencari orang ikhlas yang diajak untuk di kegiatan muslimat dan Fatayat. Jadi mohon nanti arahan dan juga motivasi dari Bapak Kepala Desa bagaimana kepengurusan ranting muslimat dan Fatayat yang ada di Alas Kandang ini bisa disempurnakan dan bisa diaktifkan serta terjadwal
seperti yang sudah berjalan di desa Sundit Anyar dan juga Busu Agung, karena terus terang untuk kegiatan muslimat pakaian di anak cabang Busu itu alhamdulillah istiqomah bisa kami laksanakan setiap bulan dengan berpindah-pindah desa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepengurusan muslimat dan ranting pakaian di desa Alas Kandang ini belum memiliki seragam, karena seragam untuk muslimat seperti ini saya tidak menyebut seperti ini batin. Mohon maaf, nanti mungkin kalau sudah aktif bisa diaktifkan. Oh ini yang ranting Mas Kayat, oh ini yang ranting muslimat. Bisa ada perbedaan di situ di seragamnya juga di umurnya. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini membawa kebaikan untuk pengurus ranting pakaian dan muslimat, bisa berkolaborasi dengan PKK juga dan kegiatannya aktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zubaida, perwakilan dari Muslimat dan Fatayat. Saya yakin kalau program 17 Muslimat dan Fatayat itu sudah disusun dan disepakati bersama. Saya masih ingat pada saat pelantikan di ya, saya ingat yang dilantik langsung oleh Ketua PJ Kaksan, Raja Punyai siapa? Panjenengan semangat, sehingga batin saya dalam hati saya, semangat ini, insyaallah jangan. Cuma mungkin karena situasi 2 tahun terakhir kita masih terikat keterbatasan kegiatan, sehingga antara terlaksana dan tidak terlaksana ini masih dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaannya, karena memang dalam 2 tahun terakhir kita ada keterbatasan dan untuk pencegahan akan virus corona ini. Monggo tentunya kalau langsung nyuwun dan sebagainya Nester lagi mulai apa di PR ya, tetap ini aja, nanti paparkan setiap ranting itu apa yang menjadi program ranting dan muslimat, nanti kita sinergikan dengan program yang ada di pemerintah desa. Jalan pemerintah kecamatan nggak ada apa-apanya Bu ya. Lagi ini macam iya, intinya dalam pemerintahan desa itu kan juga ada kelembagaan yang juga menunjang pemerintahan desa. Kalau kaumnya kaum perempuan di sana ada PKK, ada kantor dan sebagainya. Dan itu pun Muslimat Fatayat itu kalau nggak salah itu masuk dalam kelompok 4 terkait dengan agama. Yang 4 ya. Bisa nanti berkolaborasi, kalau dengan tadi nyampaikan untuk kolaborasi, bisa dengan kolaborasi kelembagaan perempuan yang ada di desa, termasuk kegiatan-kegiatan yang mungkin sekarang ini keterlibatan perempuan itu juga harus dilibatkan, minimal ada keterwakilan perempuan. Oleh karena itu, don't worry, jangan khawatir. Insya Allah nanti sambil belajar dengan regulasi yang sudah ditentukan, akan 12 kepala desa yang baru dan 5 kepala desa yang sudah proses pilkada desa yang sebelumnya akan sama-sama menjadi. Intinya panjenengan jalan bosan-bosan ya, dan jangan menyerah ya. Namanya pejuang yang harus selalu di depan. Kemudian Bu Zubaida, wakil dari Muslimat dan Fatayat, ke depan kita semua masih banyak ya. Tidak hanya terkait dengan kegiatan Muslimat dan Fatayat, kegiatan apapun memang yang yang menurut kami itu bisa untuk dilakukan itu mungkin untuk kecepatan dan untuk
keberhasilan dalam pelaksanaan ini juga harus melibatkan ibu sekalian, tidak melemahkan atau tidak menjadikan kaum laki-laki. Adanya kolaborasi antara misalnya approach pendekatan ibu-ibu ini bila mana keluarga itu lebih apa ya, lebih diterima, bila mana nanti misalkan mengajar ataupun terkait dengan UPSIS ini biasanya yang lebih pendekatannya, lebih informasinya ini bisa diterima oleh masyarakat. Misalnya kalau bapak-bapak kan kalau sudah enggak ini apa jangan enggak disetujui, mungkin ya sudah nggak mau diulangi lagi. Karena butuh kesabaran dan keruatan kita bersama untuk menghadapi masyarakat. Insya Allah tidak hanya 2 ranting, ke depannya mungkin masih antara ranting dengan kepala desa ataupun dengan pengurus pemerintah desa ini masih belum ada chemistry, ada kebersamaan, sehingga masih belum ketemu tujuan yang akan dilakukan secara bersama-sama. Untuk seragam yang mungkin harus ada donatur. Kalau di seragam saya yakin sudah pada tahu semua ada donatur yang mengiyakan terkait dengan baju muslimat atau pakaian. Tapi insya Allah kalau misalkan programnya terlaksana, kita akan menyusul untuk keberhasilan. Jangan khawatir ya, seragam kan banyak ya, cuma warnanya kan beda. Sama jenengannya kan juga pada saat sebelum mengajar kan bisa tanya saya juga ya saya pesan program dulu nih dilaksanakan dulu ya, apa tiap ranting itu insya Allah programnya tidak sama, dan itu inovasinya tidak beda, dilakukan dari hal yang kecil atau hal yang paling simpel, paling mudah, sehingga nanti pemerintah desa ataupun kelembagaannya desa itu juga akan bisa membantu kolaborasi dalam pelaksanaan. Kalau kami hanya berikan saran seperti itu untuk anggaran, nanti biar dipelajari dulu sama Pak Kepala Desa mana yang bisa di cover dalam keuangan desa, mana yang tidak bisa. Karena apa? NGO itu sudah ada di mana-mana, atau media atau rekan kita yang masuk dalam lembaga kesadaran masyarakat itu, misalnya kalau tidak sesuai dengan juknis regulasinya, itu nanti kembalinya ke pemerintah desa seperti itu. Makanya nanti kalau memang bisa ada celah dan itu dibenarkan dalam aturannya, insya Allah pemerintah desa juga akan mengaksesi atau merekomendasi setiap program yang panjenengan canangkan baik muslimah maupun muslimah. Itu barangkali Bu Zubaida banyak apa-apa ya, sedikit. Oke, monggo. Saya tetap dulu, mungkin saya sebentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Tinggi dulu kasih kesempatan untuk sedikit bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya dilantik, ini teman-teman ranting hari bulan yang mendukung saya, jadi terajam yang bagaimana gitu. Tapi saya sangat senang, bangga kita lantik lagi terlingkar gitu. Jadi saya sebagai apalagi saya terpilih, insya Allah siap mendukung program UPSIS ini untuk menggunakan masyarakat luas Bandung. Nah, soal seragam dan kecamat-camat kita ngaji random dengan masyarakat
yakin ada kita harapan kami siap insya Allah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan. Yang kedua, OPSIS. Iya, silakan. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah malam langsung belah. Iya. Karena sudah apa yang disampaikan sudah saya sampaikan. Saya intinya sudah menjadi sektor BD pada tanggal 10 April sebelum pelantikan. Kami bersama rombongan OPSIS Laskandang, juga ranting NU Laskandang sudah menghadap Bapak Kepala Desa, Bapak Muhammad Ridho. Nah cuma sekarang tinggal menagih opung perangkat kena api. Ini yang pertama adalah tentang pengurusan OPSIS ini di RT 5 sudah saya sampaikan itu masih kosong. Maksudnya umplungin urut ada mimpi mati. Nah ini karena kami kesulitan untuk masuk ke sana. Terus RT 7 ya, RT 9 kan ada tapi sedikit. Nah iya itu. Jadi RT 5 Bapak Kades, terus RT 7 ini juga, ini kebetulan ada pamungnya di RT 7, mungkin bisa juga di apa Pak nyaman istilahnya dimanfaatkan. Ya, itu ada di RT 7 karena kalau bagian muslimat ketimbang yang laki ini kan lebih semangat. Itu terus di RT 9. Nah, 9 ini juga pernah sudah sosialisasi mungkin Ustaz. Ternyata itu belum kan. Nah ini juga. Terus di RT 10 ini RT-nya Mbak PBD ini karena sudah hijrah ke Kerejingan nyebut besok obo kan. Iya, Pak Kerejingan ini tidak ada nih bagaimana pada saya tak boleh cuma songkok saya temu Pak PBD ini selain saya tahu ini kan tidak ada. Terus ada RT 11 ini juga yang ada belum ada petugas penyebar yang pemungutnya. Kalau di RT 10 saya cenderung untuk Ustadz Junaidi karena dia punya musola, punya wali santri. Kebetulan tadi juga ketemu di rezeki mulakan. Terus kalau RT 11 kayaknya Ustadz Yasin yang banyak santrinya. Mungkin Pak Kades bisa membantu kami untuk menembus ke sana. Nah, mari depak gini. Ya, terus di pengurusan itu ada dikasih ya SDM dan pengembangan. Saya minta dulu yang pertama adalah kasih kesra. Kalau tidak berubah ada Mas Abdul Razak dan 4 kasun. Yang kasun kerajaan memang sudah kosong karena beliau sudah meninggalkan kita. Terus ada kasun pan-pan. Nah ini minta obo Pak Selamat ya. Terus kasun naker ada Pak Kandak. Nah ini Pak Amin Mas Doviri ini. Ini kasun yang terakhir adalah kasun berdian Mas Amir. Aduh ini belum ada. Pakun nih. Itu terus yang terakhir saya minta adalah RT RW. Jadi ini PR-nya OPSIS di dalam pengurusan masih tersisa itu. Kalau masalah pemasukan walaupun tidak seluruh desa A RT ini sudah alhamdulillah rata-rata tiap bulan berapa Bu Bendahara pemasukannya 5 juta ke atas, menduduki 4
besar sekecamatan Besuk. Juga pemanfaatannya kami nolkan kalau memang bisa, dan seiring dengan itu banyak punya orang mati itu. Ini tidak disangka-sangka mertuana masa berapa itu Pak Mutin itu. Dan alhamdulillah Pak Kades, Pak Mutinnya sekarang aktif itu, belum ngaduk tapi betul itu ya, berarti bernarti dibantu oleh Mas Amrian. Nah, ini jadi saya minta ke depan untuk turut aktif mengaktifkan umplung ini. Jadi umplung itu diberikan ke masyarakat, harapannya tiap hari untuk bisa menaruh koin ini. Nah, sisa dari belanja 100 rupiah, 200, 500, 1000, 100 juta pun tidak masalah katanya Ustadz Bakar. Tak kira nolak umplung itu enggak, gitu ya. Itu saya masih ingat. Ya. Tuh, ini saya kira itu Pak Kades mohon langsung ditanggapi karena Alhamdulillah, terima kasih kepada Kedua Majelis. Insya Allah saya sebagai kepala desa tetap akan melaksanakan ya program musisi ini. Menurut saya Pak Ramadan ini sangat membantu sekali pada masyarakat, terutama pada sobat muslim. Ketika tak gelap jauh nama tak ngaruh karena mau bantuan nggak ada jadi ada umur. Padahal tidak juga, di UNSIS itu ada bantuan pendidikan juga. Insya Allah nanti ya besok saya rapatkan dengan perangkat ini kurangannya di RT 5, 7, 9, 10, dan 11. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kami sampaikan, ini ada pembagian zakat fitrah. Kami sudah pesan ke MBCNU sebanyak 110 sak itu. Ya, itu akan dibagikan pada tanggal 30. Sudah saya sampaikan secara langsung ke Bapak Kades, nanti didampingi Ibu Kades untuk membagikan ke kaum duafa di rumah saya. Jadi labelnya adalah zakat fitrah karena memang tidak ada sembako, hanya beras saja 3 kilogram. Kenapa tidak ditambahi sembako? Karena biar lebih banyak menyentuh kaum duafa itu. Jadi sekali lagi nanti mungkin undangannya tetap kami berikan kalau sudah H-1. Saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Saya tetap berkarya banyak. Ini karya saya malam ini. Maafkan ya, sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, terutama yang ada di sini, dari ketidaktahuan saya. Nah, saya cuma ingin bertanya, fatayat itu apa sih? Gitu. Terus sasarannya, terus dampak positifnya untuk pemerintah desa, terutama untuk masyarakat desa sekalian sendiri, itu apa? Nah, dari ketidaktahuan saya ini, jadi mohon penjelasannya, maksud dan sasarannya untuk fatayat ini apa sih? Saya soalnya tidak tahu betul, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanggapi pertanyaan dari Bapak siapa? Bapak Hayang. Oke Bapak. Sebenarnya fatayat ini Bapak itu adalah pemudi yang umurnya 45 tahun ke bawah. Jadi kalau sudah 45 tahun ke atas itu bisa muslimat. Nah, muslimat ini yang pakai seragam batik ini muslimat. Kebetulan kalau seperti kami ini di bawahnya umur 45 ke bawah itu fatayat. Apa itu fatayat? Fatayat ini seperti kami ini sudah yang berjuang di NU, berkhidmat di NU demi kebaikan masyarakat, meneruskan perjuangan para masuk NU itu kami fatayat sama dengan muslimat. Manfaatnya apa? Sebanyak-banyaknya kita
Contohnya sekarang, kalau dulu, mohon maaf ya Pak ya, kalau dulu kan itu baik muslimah dan fatayat ini kan dikenal sebagai peminta-minta katanya sih, tapi kalau saya sendiri tidak pernah mendengar seperti itu. Bahkan sekarang kami fatayat bisa memberikan bantuan kepada masyarakat banyak. Contohnya sekarang ada Lazis Mungker di desa Alas Kandang, kan bisa membantu banyak orang kan. Contohnya di pendidikan ada, di sosial ada, di apa tadi? Ya gitu ada. Dan juga kemarin tiap fatayat itu Bapak sekedar laporan juga, kami kemarin membantu Bu Toya, yang kebetulan Bu Toya itu adalah orang miskin sekali, hidup bertiga satu rumah, ada bapak, ada ibu dan juga Bu Toya sendiri. Dan Bu Toya ini adalah beliau menderita tumor yang perutnya besar, ya tumor yang isinya air katanya sih, tumor yang besar di perutnya itu sama seperti 9 bulan, dan ibunya itu kena injak sapi, tangannya juga tidak bisa kerja, bapaknya itu buta gitu. Jadi kemarin kami juga di sana memberikan bantuan uang tunai ya sebesar 1 juta kepada beliau. Dan kemarin juga Bapak PAC Fatayat Besok juga membantu operasinya Ananda Iza. Ananda Iza itu dari kecil beliau menderita tumor di leher. Dan kemarin sudah dioperasi, sudah pulang 2 hari yang lalu, dan alhamdulillah sekarang sudah sehat. Nah, Fatayat PAC Besok juga memberikan bantuan kepada Ananda Iza sebesar 1 juta juga Bapak gitu kemarin. Nah itu kami Bapak, jadi sebanyak-banyaknya kami bisa memberikan manfaat, memberdayakan apa saja yang kami mampu untuk bisa membantu masyarakat, khususnya berhikmat, yaitu membawa nama harum Nahdlatul Ulama kepada masyarakat, dan khususnya di luar aliran itu gitu. Mungkin seperti itu. Masih ada yang ditanyakan lagi? Mohon maaf, saya mau menambahi manfaatnya Fatayat. Kami di sini membentuk regenerasi. Di bawahnya Fatayat itu ada IPPNU yang umur dari 25 ke bawah. Kenapa kami membentuk regenerasi? Fastabiqul khairat, sampai akhir menutup mata sebanyak-banyaknya kita fastabiqul khairat, karena itu untuk sanggup kita untuk mati. Kami di PSNU itu juga, dan Fatayat dan Muslimah itu sebagai perantara untuk mengajak sebanyak-banyaknya manusia menuju kebenaran, mengajak manusia untuk bersedekah, istiqomah bersedekah yang pahalanya akan diambil sendiri oleh yang bersangkutan. Kami mengajak ini untuk bersedekah. Yang bersedekah ini tapi pahalanya tidak ke saya, tapi ke yang bersangkutan. Baik akan kembali kepada dirinya sendiri, buruk akan kembali kepada dirinya sendiri. Itulah manfaatnya kami hidup bermakna untuk orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Kalau ibadah kita sholat untuk diri kita sendiri, kan ya, tidak bermanfaat untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Sholat tahajud untuk diri kita sendiri. Yang paling dicintai oleh Allah adalah dengan bersedekah. Kita berjihad dengan JPSNU, dengan adanya Muslimah dan Fatayat, membantu pemerintah desa untuk selalu berbuat kebaikan. Bukan kami yang terbaik, bukan, tapi untuk refleksi untuk diri kita sendiri, untuk diri saya sendiri, supaya terus berbuat baik, fastabiqul khairat sampai akhir menutup mata. Itu manfaatnya kami meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan istrinya Siti Khadijah. Terima kasih. Supaya makanya kami koordinasi turban ke tiap desa, supaya kami dikenal, bukan untuk karena siapapun yang mau mengurus NU itu Allah akan bersama-sama di surga dengan keikhlasan. Bukan siapa yang menjadi pemimpin, tapi siapa yang mau mengurus NU itu. Terima kasih. Itu saja penjelasan bagi kami terkait dengan manfaat dan apa itu Fatayat dan Muslimah. Ya, bukan kami ingin dikenal, tapi kami ingin berjihad meneruskan perjuangan. Terima kasih. Mungkin Pak Kades lupa bahwa kita ada warisan dari Kades lama ke PJ, dari PJ ke kepala desa, bahwa mohon maaf Pak Camat, kemarin virtual saya berhalangan ikut karena ada kesibukan terkait bahwa desa kita, desa Alas Kandang sudah masuk desa mandiri. Dan untuk menyongsong ini kami selaku pemerintah desa Alas Kandang bersama kepala desa, perangkat desa butuh sinergi dari
terutama MWC dan Banung-Banung yang ada di Alas Kandang, mulai dari Ansor, kemudian Ranting NU, Muslimat Fatayat yang ada di sekitar kita, perlu sinergi. Dan semoga Desa Mandiri ini sebagai bentuk islah pertama kali antara kepala desa terpilih, pendukung kepala desa terpilih dengan pendukung kepala desa tidak terpilih untuk mengislah. Dan gambaran malam ini bentuk islah itu sudah nampak karena kami berasal dari beberapa pendukung kepala desa dan beliau-beliau berkenan hadir. Biasanya kalau belum menerima kepala desa terpilih saya kasih diri. Tapi ini alhamdulillah kami melihat wajah-wajah dari pendukung kepala desa tidak terpilih hadir di sini untuk bersinergi menyambut menyongsong bagaimana kita melaksanakan desa mandiri ini. Terus sedikit kami kritik terkait dengan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Bakar bahwa MWC gandengannya Muslimat dan Fatayat. Ada yang tidak ada gandengannya, Ansor ini. Makanya mungkin suatu saat perlu dibentuk Ansoruna. Yang gitu. Ansori. Nah, oke itu. Ansoruna, sahabati. Mau diajukan nanti ke Iya. Nah itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, tidak perlu ditanggapi karena nanti kami akan bersinergi dulu dengan pemerintah desa dan bagaimana teknis kita untuk menyambut desa mandiri ini. Semoga kita diberi kekuatan untuk melaksanakan itu, dan ini adalah warisan dari kepala desa lama, KPJ dan kepala desa yang baru. Para Nadin dan Nadiat, demikian acara yang sudah kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir, bila mana ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.